Para muhibbin rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Antara lain lagi kebaikan niat itu, an-niyat tahtamilu ta'addud bil amalil wahid. Niat itu bisa banyak dalam satu perbuatan. Ini menunjukkan bahwa niat lebih baik dari perbuatan. Niat lebih utama daripada perbuatan. Sebab satu perbuatan bisa dimasuki berpuluh-puluh niat. Misalnya kalau julus fil masjid, duduk di masjid. Duduk di masjid itu bisa niatnya i'tikaf. Satu, dapat pahala. Yang kedua, niatnya lagi intizarus salat, menunggu sembahyang, dapat pahala lagi. Niatnya yang ketiga lagi imaratul masjid, menghidupkan masjid, dapat pahala 3. Yang keempat, hifdzul jawarih anil maksiat, memelihara anggota daripada maksiat. Karena diam di masjid terpelihara mata, telinga daripada yang diharamkan Allah. Nah, dapat pahala 4. Nah, di situ menunjukkan bahwa niat itu lebih baik, lebih utama daripada amal perbuatan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna Allah azza wa jalla la yu'til 'abda 'ala niyyatihi ma la yu'tihi 'ala amali, rawahu Dailami. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu memberikan seorang hamba akan pahala atas niatnya sesuatu yang dia tidak berikan atas amal perbuatannya. Nah, kadang-kadang orang berniat melakukan satu perbuatannya kada berpahala karena ada kesalahan itu ini macam-macam, tapi karena niatnya ada yang baik, maka niat itulah yang menguntungkan orang yang melakukan tersebut tadi. Nah, demikian pula halnya dengan kejahatan. Banyak orang yang tidak melakukan kejahatan, tetapi dia disiksa sebagai pelaku kejahatan karena niatnya yang jahat. Rasulullah SAW bersabda, idza lataqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang Islam berkelahi masing-masing dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka itu wajar, tapi yang dibunuh kenapa masuk neraka? Rasulullah menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibi, karena dia punya niat membunuh saudaranya. Nah, ini Allah memberikan ganjaran kepada dia bukan karena perbuatan, tapi karena niat. Karena niat ingin membunuh saudaranya, tapi tadi orang membunuhnya, maka matinya masuk neraka. Rasulullah bersabda lagi, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran walakata'tum wadiya illa syarikukum bil ajar habasahumul marad, rawahu Muslim. Ujar Nabi kita dalam satu peperangan jauh dari Madinah. Ujar Nabi kita di Madinah itu ada beberapa orang yang mana dia tidak menjalani sebagaimana jalan kita ikut berperang, tapi dia bersama-sama kita dapat pahalanya, sebab mereka tertahan oleh sesuatu penyakit. Artinya apa? Di Madinah ada orang yang hendak umpat perang,
tapi karena sakit kada kawa umpat, tapi pahalanya tetap mereka dapat sebagaimana didapat oleh orang yang berperang itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah memberikan pahala bukan karena perbuatan tetapi karena niatnya. Para muhibbin rahimakumullah, diceritakan ada dua orang bersaudara, si A lawan si B. Si A hidupnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia berada di rumah di lantai atas, di luteng. Nah, si A ini gawiannya beribadah kepada Allah siang malam, kada tahu urusan dunia. Di bawah nang ading kada tahu urusan taat, maksiat melulu diperbuatnya hari-hari. Nah, boleh ke rumah membawa kawan, bawa minuman, permainan di bawah, kakak di atas beribadah kepada Allah. Nah, suatu hari datang syaitan menggoda nang kakak si A nih. Uya syaitan ikam menyaurangan beribadah, jaka umpat ading di bawah tuh rame orang di situ. Masalah itu maksiat kan kayaknya tobat diterima Tuhan aja tobatnya. Jaka umpat ke bawah situ bergabung. Nah, ikam umur masih macam-macam rayuan syaitan. Akhirnya nang kakaknya tergerak hati, mau bujur-bujuran nih jaka aku ke bawah umpat berami-rami. Nah, sedangkan nang ading di bawah ini dikala itu diberi Allah taufik, dia berpikir, ujar ading itu alangkah hinanya aku, selama ini aku maksiat kepada Allah, untungnya kakakku di atasnya taat saja kepada Allah, jika aku ini umpat ke atas luting aku tinggalkan bawah ini rana sudah. Nah, di saat itu nang ading naik ke atas luting, naik di tangga, hendak mendatangi nang kakak. Nang kakak hendak turun mendatangi nang ading ke bawah dengan niat masing-masing. Begitu nang kakak hendak turun, gugur nang kakak, takana nang ading mati kedua-duanya. Nah, di akhirat nanti nang kakak ini dihalau bersama orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan yang ading ini dihalau bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebabnya? Karena niatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah jadi sedemikian penting masalah niat. Maka setiap orang yang beriman itu hendaknya belajar mengetahui dan memahami betul-betul bagaimana niat itu, sehingga setiap amal perbuatan kita didasari dengan satu niat yang baik. Karena dengan niat yang baik, walaupun yang kita lakukan itu perbuatan yang mubah, perbuatan adat, perbuatan yang boleh, tapi karena niat yang baik akan bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan mempelajari niat dan mengamalkannya, seseorang akan mampu 24 jam berada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan dia mengerti, mengetahui bagaimana niat dan cara mengamalkannya, maka dia hidupnya ini 24 jam sehari semalam tidak keluar daripada ibadah, daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mempelajari niat ini lebih penting sebenarnya daripada mempelajari yang lain-lainnya. Kita belajar masalah berdagang, kalau ingin berdagang wajib. Tapi mempelajari niat berdagang bagaimana supaya baik, itu pun wajib. Ada orang yang berdagang dengan tujuan tertentu, dia nanti mantinya dihalau wajahnya seperti bulan purnama. Ada orang yang berdagang tapi niatnya tidak baik, maka dia akan
dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Nah, niat. Demikian pula halnya perbuatan-perbuatan lain. Hendak berdagang, hendak bertani, hendak kawin, mencari pasangan hidup, diperlukan niat. Supaya rumah tangga yang dibina itu berdasarkan niat yang baik, menimbulkan keluarga yang baik dan zuriat yang saleh. Nah, jadi belajar niat, memperdalam masalah niat adalah satu kewajiban bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.